Pinjol legal apapun, pinjol legal seperti apapun gitu loh ya. Mau dia masuk dalam daftar di OJK, mau dia di bawah naungan Bank Indonesia, mau dia di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Cuman kalah dengan cara ini ketika teman-teman tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, atau memang sudah kehabisan uang untuk melanjutkan pembayarannya. Ya, cuman satu aja hal yang bisa mengalahkan pinjol itu gitu loh. Ya, ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di YouTube Solusi Hutang MB. Silahkan dibantu dulu teman-teman semuanya untuk disupport, didukung supaya channel ini makin berkembang gitu loh, makin sukses lagi, makin bisa lagi membantu orang-orang banyak gitu loh. Dan video-video ini direkomendasikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai kita kecolongan lagi, nanti tiba-tiba ada yang mengakhiri hidup dan segala macam, kan kita tidak pengen ya. Itu ya buat teman-teman semuanya. Oke. Pinjol cuman kalah dengan satu cara. Caranya cara yang seperti apa, Bang? Apakah dengan cara kita ikut dengan orang-orang jual beli kertas? Enggak gitu. Apakah dengan cara kita ikut-ikutan dengan orang-orang untuk jasa-jasa negosiasi? Enggak. Ya, apakah kita perlu, Bang, untuk menyewa jasa-jasa lawyer dan segala macam? Enggak juga gitu loh. Jadi apa sebenarnya gitu loh yang paling pertama bisa gitu loh ya untuk mengalahkan pinjol? Bukan paling pertama ya, satu-satunya gitu loh yang bisa mengalahkan pinjol, yang bisa cuma diri Anda. Saya nggak bisa, orang lain yang bisa membantu-bantu Anda segala macam pun tidak bisa. Dengan cara seperti apa untuk mengalahkan pinjol ini? Dengan cara memunculkan kembali mental bajamu itu gitu. Ya, hari ini kan bukan mental baja yang teman-teman bawakan. Ini mental kerupuk semua gitu loh. Ya nggak sih? Dapat kata-kata sedikit aja baper. Dikata-katain dengan persis seperti ini langsung ketakutan, langsung stres, langsung panik gitu. Padahal saya beberapa kali dalam video selalu menyampaikan satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol adalah mentalmu. Ya, keberanianmu, logikamu itu yang bisa mengalahkan pinjol. Kok bisa seperti itu, Bang? Pasti itu kan pertanyaannya kan. Saya ini mental baja, Bang. Saya ini berani banget orangnya. Saya nggak takut dengan segala macam gitu loh. Oke. Ya, kalau memang halnya seperti itu, ya siap-siap kamu telah menyumbang 1 poin untuk kehancuran pinjaman online. Pinjol itu akan lemah ketika si debeturnya berani, ketika si debeturnya memiliki mental baja. Tapi pinjol akan sukses ketika si debeturnya gampang stres, gampang panik, gampang ketakutan. Ya, Anda diancam setiap hari, Anda dicaci maki setiap hari dengan berbagai macam persi yang mereka lontarkan. Baik itu proses ke jalur hukum, menurunkan FC lapangan ke rumah, sampai menyita aset-aset yang ada, sampai ingin menyebarluaskan data-data informasi pribadi Anda, sampai ingin menghubungi orang-orang terdekat Anda, dan sampai menghubungi tempat kerja Anda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan Anda ketakutan. Ya, ingat tadi saya sampaikan, ketakutan Anda kesuksesan dari pinjol. Makanya debt collector yang melakukan penagihan harus membuat Anda takut dulu. Kalau Anda tidak takut, pinjolnya akan hancur. Makanya harus diberi dulu Anda ketakutan. Apa tujuan mereka memberikan kita ketakutan dulu supaya pinjol ini sukses? Tujuannya ketika Anda ketakutan, Anda tanpa berpikir panjang untuk mempergunakan data Anda kembali ke pinjol-pinjol berikutnya. Ya, Anda kan galbay, telat bayar, atau 2 hari lagi mau jatuh tempo. Hari ini ditekan habis-habisan. Padahal belum jatuh tempo. 2 hari lagi mau jatuh tempo. Ditekan habis-habisan. Bukan diingatkan, langsung diancam. Tujuannya apa gitu loh? Ya, tujuannya supaya data Anda ini masih bisa digunakan ke tempat lain. Kalau Anda hanya menyampaikan membalas chat dari DC yang mengancam, Anda sampaikan, saya nggak ada uang, DC-nya tahu.
Pinjol tahu kalau uang Anda tidak ada. Ya, pinjol ini tahu ketika orang meminjam sama mereka, dia tahu orang-orang tidak akan mampu membalikkan. Tapi dengan pegangan harga diri, dengan pegangan rasa takut yang Anda miliki hari ini, pinjol akan bermain di sana. Pinjol akan menekan habis-habisan dari harga diri Anda, dari tingkat ketakutan Anda, sehingga didoronglah Anda dari jarak jauh untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Ketika Anda melakukan gali lubang tutup lubang, pinjol pasti Anda bayar. Ya, baik dari hasil gali lubang tutup lubangnya maupun tambahan dengan gaji-gaji Anda yang ada. Ini tujuan si pinjol. Ketika Anda berani, Anda mempunyai mental baja, pinjolnya bisa hancur. Kok bisa hancur, Bang? Karena ancaman apapun yang dilontarkan oleh debt collector tidak mempan lagi, tidak berpengaruh lagi. Anda tidak ketakutan, Anda tidak kecemasan, Anda biasa-biasa saja. Itu membuka peluang untuk pinjol hancur sehancur-hancurnya. Ya, karena sejak awal pinjol, ketika Anda mengajukan, dia sudah paham. Ya, berapa banyak orang yang akan mampu mengembalikannya nanti dan berapa banyak orang yang akan galbay. Ya, tidak sanggup lagi mengembalikan. Dan dia telah mengkaji semua ini, telah men-setting semua ini. Dan bagaimana nanti kalau kita bertemu dengan nasabah yang benar-benar tidak mampu. Makanya dihadapkanlah Anda dengan penagih hutang untuk mengirimkan rasa takut. Ya, makanya tak jarang Anda setiap kali membuka WhatsApp, ketika Anda telat-telat bayar atau 2 hari mau jatuh tempo, itu sudah dilampirkan data-data kontak. Sudah dilampirkan dengan dalih, ingat, data pribadi Anda lengkap sama kami. Foto selfie, foto pengajuan, foto KTP dan segala macam. Ini tujuannya mereka sedang memperjualbelikan. Ya, sama kayak orang yang sedang kena sandera. Anda mau data Anda kita amankan lagi, ya Anda bayar. Ya, orang kena sandera kan kayak gitu juga, bayar uang tebusannya. Dan inilah yang dia sodorkan. Dia akan adu diri Anda dengan data Anda sendiri. Ya, makanya Anda kan panik kan, stres Anda kan. Ya sudah, kesetresan Anda yang membuat mereka berhasil. Besar peluang Anda akan gali lubang tutup lubang. Besar peluang Anda akan mencari talangan dana. Besar kemungkinan Anda akan menjual aset-aset yang ada. Inilah tujuan pinjol. Makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, satu-satunya cara yang bisa mengalahkan pinjol adalah mental bajamu. Cuman itu, nggak ada jasa backup data, nggak ada jasanya surat-surat kuasa, nggak ada jasa yang negosiasi dan segala, nggak ada. Cuma mentalmu satu-satunya gitu loh. Kalau mentalmu kuat, apapun ocehannya, apapun ancamannya, kamu tetap dengan pendirianmu, duit saya tidak ada. Saya masih mengusahakan uangnya. Pinjol habis akal. Pinjol nggak tahu lagi harus ngapain. Kalau Anda tidak terpengaruh dengan ucapan debt collectornya. Tapi selagi Anda masih terpengaruh, Anda menunjukkan suatu ketakutan, ya sudah. Pinjol tetap duduk manis dan dia tetap akan mendapatkan keuntungan. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini paham nggak Anda? Cuman itulah satu-satunya cara untuk Anda keluar dari semua ini. Tapi kalau Anda tidak mau mempraktekannya, Anda tidak mau berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda lebih percaya dengan katanya, siap-siap kehancuran di depan mata Anda. Ya, buat teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan hal ini. Anda secepat mungkin bisa berdamai dengan diri Anda. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan, tidak ada yang perlu Anda takutkan. Jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan semuanya Anda pikirkan. Jangan hal-hal buruk itu setiap hari Anda hayalkan. DC datang ke rumah, bawa polisi, tarik aset, sita aset, macam-macam gitu. Nggak usah terlalu percaya dengan pemikiran burukmu. Sekarang kita hilangkan overthinking, kita positive thinking aja. Hal-hal yang baik aja. Mana hal-hal yang positif, yang membangun semangat kita ikuti. Ya, itu ya dari saya, mungkin segitu dulu buat teman-teman semuanya.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa juga ya untuk disupport selalu channel Solusi Hutang MB, dan di follow juga itu Instagram saya @medibroni, dan habis itu ada juga di snack video @solusi hutang MB sama dengan channel ini. Habis itu fanpage juga sama @solusi hutang MB, dan TikTok saya Medibroni. Nanti teman-teman follow di sana karena saya ngisi di semua media itu khusus untuk edukasi teman-teman yang mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar di pinjol. Ya, silahkan. Nah, ancaman-ancaman receh selalu masuk ya kan, mulai dari menjelang akhir-akhir 2024 kemarin sampai dengan April sekarang. Ancaman receh itu selalu dipakai oleh debt collector dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang telat bayar atau macet bayar. Kali ini yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya adalah tidak respon telepon ya, sama chat WhatsApp plus email berujung di penjara gitu loh. Ini udah kayak kambing aja kita dianggapnya ya. Mungkin nggak dianggapnya manusia oleh debt collector ini kalau dirasa gitu loh. Jadi dia begitu gampang untuk melontarkan sesuatu ya, seakan-akan ini sangat mudah gitu loh. Ini sangat mudah. Ya kalau kambing kan tinggal ditangkap, dijemput di kandangnya, habis itu dipindahin lagi ke kandang berikutnya. Seakan-akan seperti itu gitu loh. Padahal posisinya debt collector ini paling terbawah gitu loh. Posisinya paling terbawah, pekerjaannya paling terberat, posisi dia paling bawah ya dalam suatu lembaga jasa keuangan itu. Posisi debt collector ini paling bawah, tapi pekerjaan dia paling berat ya, karena pekerjaan dia bergantung di tangan dia sukses atau tidaknya dia mengambil tagihan ini buat kelanjutan sebuah perusahaan ya. Tapi dia hanya ujung tombak. Kapasitas pemikiran dia tidak dibutuhkan sama sekali oleh pihak dari penyedia yang menyewa jasa dia. Tapi kalau dari pembicaraannya seakan-akan bapak dia yang punya perusahaan itu gitu loh. Ya, bahkan begitu entengnya dia ya menyampaikan bahwasannya kita akan dipenjara hanya semata tidak merespon telepon, WhatsApp dan email. Itu kan begitu gampang gitu loh. Sedangkan polisi aja melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, setelah itu pihak kepolisian harus berkoordinasi dulu dengan pihak jaksa, layak atau tidaknya seseorang ini didugakan melanggar pasal sekian. Tapi debt collector tidak butuh hal itu gitu loh. Debt collector langsung aja ponis gitu loh. Kamu main-main, tidak mengangkat telepon, tidak balas WhatsApp kami, sengaja mengabaikan dan segala macam, kita akan seret Anda ke penjara. Kan begitu gampang. Takut nggak teman-teman semuanya? Siapa yang mendapatkan ancaman seperti itu? Pernah nggak teman-teman mendapatkan ancaman seperti itu? Contoh, Anda sengaja mengabaikan telepon ini, Anda sengaja mengabaikan WhatsApp ini, Anda sengaja mengabaikan email ini, berarti Anda main-main dengan perusahaan kami. Perusahaan kami ini legal, resmi, siap-siap. Anda akan kita proses ke jalur hukum dan Anda akan kami seret ke kantor polisi. Pernah? Ya, kalau pernah teman-teman mendapatkan, simakkan video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga ya, yang baru bergabung, yang baru telat bayar, yang baru berjumpa dengan channel ini, jangan lupa juga untuk disupport dan dukung selalu channel ini, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat bermanfaat bagi saya untuk saya tetap bertahan memberikan motivasi dan edukasi ya. Oke. Ancaman keras dari pinjaman online: tidak mengangkat telepon atau sengaja mengabaikan telepon, sengaja tidak membalas WhatsApp dan email, berujung di penjara. Itu bullshit teman-teman semuanya. Ya, kalau ada teman-teman yang percaya, ini baru sangat keterlaluan pemikiran Anda. Kalau ada Anda yang percaya hanya semata tidak mengangkat telepon, WhatsApp dan email terus kita langsung di penjara gitu loh. Saya pun sampai mikir 100 kali kira-kira kalau ini diangkat, habis itu ditelusuri dan diteruskan kepada pihak kepolisian, kira-kira pihak kepolisian mau menerapkan di pasal berapa itu? Oh, Anda sengaja tidak mengangkat telepon. Saya rasa banyak orang di Indonesia ini yang bisa kita tuntut dengan hal itu kalau memang ini benar gitu loh. Ketika kita perlu banget, penting banget sama dia, terus kita nelpon, dia nggak ngangkat, ya kan? Iya, ya sudah, gitu loh. Siap-siap dia akan dipenjara. Itu lagu yang sempat viral juga, yang viral sekarang apa namanya? Statue ya, statue. Setelan cuek. Kalau ada orang yang cuek kayak gitu aja dia nggak ngangkat telepon, bisa kita tuntut juga. Itu adalah debt collector yang bodoh gitu loh.
Jadi teman-teman yang telah bayar nggak usah percaya juga, Bang. Bener nggak, Bang? Saya bukan nggak mau mengganti nomor, bukan nggak mau menghapus WA. Katanya, Bang, itu bisa dipidanakan. Karena saya sengaja lari, bersembunyi. Saya sengaja mengabaikan, itu kata mereka. Dasarnya dari mana gitu? Kita lari, mau lari kemana? Orang data kita sama mereka kok. KTP kita ada sama mereka. Foto selfie ada sama mereka. Alamatnya jelas kok. Ya, kita mengabaikan telepon kan ada alasannya. Kita tidak merespon WhatsApp ada alasannya. Emang telepon dan WhatsApp itu dipergunakan benar-benar untuk hanya sebatas untuk bertanya kenapa belum melakukan pembayaran? Emang sebatas itu? Enggak. Telepon mereka pergunakan untuk mencaci maki. Manusia mana yang enak di kuping dia mendengar setiap hari dia dicaci maki? Manusia mana yang sanggup? Habis itu WhatsApp gunanya untuk apa? Untuk mengirimkan gambar-gambar yang tidak pantas. Terkadang gambar orang dimutilasi lah, segala macam lah. Ya, kalau mereka yang tidak sanggup melihat hal itu, apa yang terjadi pada diri mereka gitu loh? Gemetaran, kecemasan gitu loh. Ya wajar dong kalau mereka mengabaikan semua itu. Bahkan sampai Anda mengganti nomor pun tidak ada ujungnya di penjara gitu loh. Anda ganti nomor, hapus WA, hapus email, semuanya nggak ada dasar penjaranya. Dari mana gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah terlalu percaya. Itulah yang saya bilangin. Ancaman receh ini selalu dipakai sih oleh debt collector. Sebenarnya sudah nggak layak dipakai. Kalau kita pakai logika, hal ini ya bagian dari lucu-lucuan aja gitu loh. Tapi karena kitanya memakai perasaan, ada rasa bersalah di dalam hal itu, sehingga kita menganggap ini serius, ini benaran. Ya, coba kan bisa kita analisa. Kita mengabaikan telepon, mengabaikan WhatsApp, berujung di penjara. Ya, kita akan dipidanakan, kita akan diseret ke kantor polisi. Kalau memang ada pasalnya yang seperti itu, saya rasa bukan kasus pinjol aja, kasus percintaanmu aja bisa kamu seret ke kantor polisi itu. Kalau ada pasanganmu tidak merespon teleponmu, tidak merespon WA-mu, tidak merespon emailmu, segala macam, ya udah laporkan ke pihak kepolisian. Kalau memang seenteng itu. Ya, tapi ini kan soal mereka yang berpacu untuk mendapatkan tagihan. Ini kan soal mereka yang berlomba-lomba. Ya, mereka menginginkan target tadi, pencapaian target mereka tadi untuk kelangsungan hidup mereka. Sehingga mereka melakukan segala cara untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Tadi juga saya sempat bikin video gini. Anda yang nomornya masih aktif, WhatsApp-nya masih aktif, itu kemungkinan bisa mendatangkan debt collector ke rumah. Kenapa bisa seperti itu? Contoh, hal-hal yang kita bahas hari inilah. Ketika Anda disampaikan Anda mengabaikan telepon dan segala macam, habis itu Anda akan dipenjarakan, kan otomatis Anda menunjukkan suatu ketakutan. Pastinya Anda akan merespon. Dan ketika Anda merespon, debt collector-nya bisa menilai, oh ini orang sedang ketakutan. Dari situ dia akan tekan Anda habis-habisan. Dan bahkan dia bisa perintahkan kawan-kawan dia untuk mengunjungi, bahwa si debitur ini nggak ada masalah kalau dikunjungi. Dia nggak akan terjadi perlawanan karena dia menunjukkan suatu ketakutan. Makanya buat teman-teman semuanya, kan saya bilangin tidak usah diterjemahkan apa yang disampaikan debt collector. Sekarang cukup Anda pikirkan bagaimana Anda bisa bertahan hidup, Anda bisa makan dan minum, dan Anda bisa memperbaiki hidup Anda buat ke depan. Risiko galbay pinjol ya cuman sebatas ini. Kita sibuk diteror, sibuk diintimidasi, sibuk diancam-ancam. Terakhir ya itu tadi, nama kita tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ini cuman resikonya. Ya, risiko yang paling terberat Bang, yang paling terberat di balik ini apa? Kalian akan berhadapan dengan diri sendiri. Itu risiko paling terberatnya. Pemikiran Anda membayangkan sesuatu yang buruk, yang mana hal itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu resiko yang paling buruk. Ya, jadi pikirkan sama teman-teman itu gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak ada hubungannya. Tadi kan itu ada bertanya tuh, ya, atau jangan-jangan teman-teman yang lagi nonton saya juga mendapatkan hal yang sama. Katanya sengaja mengabaikan telepon kami, tidak merespon WhatsApp, Anda bisa kami tuntut dengan pasal sekian dan sekian gitu loh. Atau Anda akan bisa kami proses ke hukum pidana misalnya gitu. Itu abaikan aja. Ya, itu hanya pancingan kok, hanya pancingan supaya Anda mampu merespon.
Ketika Anda sudah merespon, di saat itulah mereka berupaya untuk mengendalikan Anda. Mengendalikannya seperti apa gitu loh. Dia akan berikan Anda ketakutan yang sangat luar biasa, dan habis itu Anda akan ditekan untuk diarahkan kepada gali lubang tutup lubang. Ya, pahami dari teman-teman semua itu gitu loh. Jadi jangan semua apa yang mereka katakan itu malah kita serap dalam pemikiran kita. Jadi ada yang benar-benar kita pahami dan ada yang untuk kita abaikan aja. Tapi kalau kata-kata semuanya ancaman mau penjara, proses hukum dan segala macam, itu kita abaikan aja kapan perlu. Kan saya bilangin, kapan perlu ganti nomor Anda, di sana sumber masalahnya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Nanti setelah ini Anda bisa lanjutkan buat nonton videonya juga, yang mana WhatsApp dan telepon Anda kalau masih aktif itu bisa mengundang debt collector lapangan untuk datang ke rumah Anda. Ya, silahkan Anda lanjutkan menonton video ini.